Wabah virus corona telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tentu ada banyak hal yang mempengaruhi bisnis di masa seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah konsumen jadi jarang keluar, hanya belanja seperlunya, dan melakukan berbagai transaksi via online, dan banyak sektor bisnis menurun atau bahkan gulung tikar. Sebagai langkah antisipasi, berikut tips jalankan bisnis tetap lancar di masa pandemi. Yang pertama adalah merubah strategi bisnis. Dalam hal ini, kita harus mencoba strategi bisnis baru dengan melakukan promosi dan penjualan secara online, serta kita harus memanfaatkan sosial media yang ada secara maksimal. Tips yang kedua adalah pastikan cash flow tetap terjaga dengan sehat. Arus kas adalah salah satu unsur yang paling penting dalam berbisnis. Tips yang ketiga yaitu merencanakan ulang anggaran biaya. Membuat perencanaan anggaran biaya terbilang sangat penting dalam bisnis. Masih banyak hal yang dapat kita ketahui tentang bagaimana cara mempertahankan suatu bisnis atau bahkan memulai suatu bisnis. Semua itu erat kaitannya dengan prodi manajemen. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan tentang prodi manajemen. Apa sih prodi manajemen itu? Manajemen adalah suatu program studi yang mempelajari bagaimana mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen lebih terfokus pada kegiatan mengelola, merencanakan, dan mengatur semua proses dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, konsentrasi prodi manajemen. 1. Manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran, kita diajarkan untuk dapat memasarkan segala sesuatu dengan teknik pemasaran yang baik. Selanjutnya, dapat menetapkan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan dan mempertahankan suatu produk. 2. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kemampuan dalam mengatur keuangan perusahaan. Contohnya, menganalisa laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut dan strategi apa yang akan diambil. 3. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kemampuan dalam mengatur hubungan ketenagakerjaan yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya suatu tujuan perusahaan. Berikut merupakan prospek kerja prodi manajemen. Di antaranya adalah 1. Manajer. Manajer merupakan seorang yang memimpin, mengelola, dan mengatur agar tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. 2. Staf pemasaran. Staf pemasaran merupakan seorang yang tugasnya menjual suatu produk dengan cara memasarkan atau mengenalkan produk tersebut secara dalam kepada calon konsumen. 3. Staf keuangan. Staf keuangan merupakan seorang yang bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan suatu perusahaan. 4. Wirausaha. Wirausaha merupakan seorang yang mempunyai peluang dalam menciptakan suatu bisnis. Berikut adalah contoh proyek prodi manajemen. Kedai For Fun merupakan salah satu gerai yang terletak di daerah Jakarta Timur. Berdiri sejak tahun 2017, kedai ini menyediakan beberapa jenis makanan dan minuman. Selain melakukan penjualan secara offline, kedai For Fun juga dapat ditemukan melalui aplikasi pesan antar makanan secara online. Video promosi produk merupakan strategi yang dilakukan untuk mengenalkan atau memasarkan suatu produk kepada calon konsumen dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menyusun laporan laba rugi secara sederhana. 1. Penjualan. Penjualan merupakan aktivitas suatu perusahaan dalam menjual produk atau jasa. 2. Biaya pokok penjualan.
Biaya pokok penjualan atau yang bisa disingkat HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. 3. Laba kotor. Laba kotor adalah harga produk dikurangi total biaya langsung dan tidak langsung dalam proses produksi tersebut. 4. Laba rugi operasional. Laba rugi operasional adalah laba yang diperoleh setelah pengeluaran biaya-biaya operasi perusahaan seperti overhead, administrasi umum, penjualan, penyusutan, dan amortisasi. 5. Laba rugi bersih sebelum pajak. Laba rugi bersih sebelum pajak merupakan laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya yang tidak termasuk pajak penghasilan. 6. Laba rugi bersih setelah pajak. Laba rugi bersih setelah pajak adalah nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan.